Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kami Masai. Aku Atik. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah mendukung kita dengan tekan tombol subscribe. Dan yang belum mendukung, tekan tombol subscribe-nya dong. Supaya kita lebih semangat lagi buat konten lah. hari ini kita mau jelasin sama kalian. Kita kan sering banget ya ke farm, terus cek burayak, telur dan lain-lain ya. Cara budidayanya ya. Ya betul. Nah di sini juga sering membesarkan burayaknya Duboisi sama Frontosa. Betul. Jadi kemarin kan ini sempat penuh ya Bud ya di farm teh. Jadi kita pindahin sebagian anakannya di sini untuk pembesaran seperti itu. Nah, jadi kita mau share sama kalian gimana cara perawatannya guys. Karena kebanyakan teman-teman bawa 100 atau gimana, atau mati 50, mati 80 gitu kan. Karena kebanyakan teman-teman yang kontak ke kita gimana bang cara perawatannya. Jadi kita sekarang mau share sama kalian gimana ya. Gimana cara perawatannya. Yang pertama cara perawatan ikan Duboisi dari burayak hingga siap jual itu langkah pertama apa aja nih Bang? Mungkin dari telur dulu mungkin ya. Dari telur biasanya ya kita kasih saringan santan itu ya biasa ya. Kita gelembungin setelah kan dalam posisi telurnya itu udah ada kepala sama ekornya karena usianya udah seminggu di bahum ya. Di mulut ikannya ya. Ya. Jadi sekitar semingguan biasanya udah lepas telur, dia udah bisa berenang gitu. Jadi ukuran pembesaran itu biasanya kita ambil yang ukuran udah seminggu dari pengocokan itu usianya gitu. Dia udah bisa berenang, bisa naik ke atas, bisa makan juga gitu. Jadi usia segitu udah aman untuk kita besarin biasanya. Kalau untuk pembesaran kita langsung aja tentu harus dipisah ya, jangan langsung masukin sama yang ukurannya lebih besar ya dengan yang 2 in atau se-in kayak gitu. Ukurannya harus kita sortir sama lah, minimal sama ya, atau nggak beda jauh banget gitu. Nah kalau sortir ukuran itu biasanya dari berapa mili atau berapa senti? Ukurannya biasanya kita sortir itu dari yang pertama bisa makan sama berenang, biasanya ukuran 1,5 sentian lah ya. Kita sortir itu dengan ukuran yang lebih besar sekitar 2,5 ya, se-in lah. Itu harus kita pisah. Nanti kan kalau nggak gitu kalah makan Bun. Oh jadi kalah makan sama yang lebih besar gitu ya? Betul, jadi yang kecil tetap kecil, yang besar makin besar gitu. Oh jadi itu teman-teman fungsinya penyortiran ya? Iya. Selain buat cepet pengeluaran buat jual juga atau mungkin kita kasih ke ekspor. Selain itu juga jadi biar yang kecil-kecilnya yang ukuran 1 cm itu cepat besar juga ya Pak ya? Jadi rata nanti kejualnya kan. Iya benar. Nah, kalau untuk perawatan dari segi kesehatan dan makanannya itu seperti apa? Kadang pengen cepet besar gitu kan. Iya. Nah, itu gimana caranya? Biasanya kita kasih ya biasa ya untuk pakan alaminya mungkin ya. Alaminya yaitu cacing sutra biasa. Karena kan cacing sutra kan tinggi lemaknya ya. Bisa bikin cepat pertumbuhan gitu. Oh, cacing sutra tuh emang ini ya fungsinya buat lo gitu ya? Iya. Jadi doping biar cepat itu pakai itu. Untuk burayak ikan. Seperti itu, Bun. Terus ada lagi yang lain? Pakatan selain cacing sutra kan kadang-kadang ada juga tempat di mana gitu ya atau di daerah mana susah banget cacing sutra tuh. Nah, untuk antisipasi nggak ada cacing sutra pakai apa tuh? Kalau ukuran masih baru belajar terbang mungkin ya, baru belajar berenang ya. Ya itu bisa dikasih artemia juga ya Bud ya. Artemia atau bukan cacing, kutu air ya bisa. Cuman ya lumayan kan ikannya kan ukurannya nggak kayak ikan gapi atau ikan cupang yang kecil ya. Ikan bisa besar, rakus gitu, cepat boros gitu kalau dikasih makan. Ya mending langsung kasih, kalau ada cacing sutra kasih cacing sutra langsung aja gitu. Lebih baik cacing sutra ya. Atau cacing beku lah. Boleh ya. Kalau ukurannya masih kecil-kecil ya kita harus potong-potong lah dikit-dikit ya cacing bekunya. Kalau ukuran yang seperti yang kita datangin ini kan ukurannya udah hampir se-in ya.
kita udah bisa kasih ini aja cacing sutra gitu. Cacing beku maksudnya. Ya, cacing beku. Oke, itu untuk makanannya ya. Nah, kalau untuk perawatan kayak apa sih? Misalkan tiba-tiba kena penyakit kan si burayak tersebut. Nah, itu langkahnya itu awal-awal harus gimana tuh? Kalau penyakit yang biasanya muncul ya ukuran ya di ukuran sein ya, Bud ya. Sein kurang atau seinan. Dia rentannya itu white spot ya, seperti biasa ya. Ikannya kan masih kecil, jadi dengan apa namanya teh, dengan cuaca ya agak rentan gitu ya. Harus namanya kita bagusnya sih di heater ya, pakai heater ya bagusnya. Karena heater itu kan kalau suhunya panas, ikan juga jadi cepat lapar. Jadi makan juga jadi Lahap ya? Ya lahap, jadi cepet pertumbuhan jadi lebih cepet gitu. Lebih mantap malah ya? Iya, bagusnya pakai heater. Tapi kalau dari kecilnya udah aman, nggak usah sih ya, nggak usah di heater juga nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada penyakit gitu kan, kita kan tahu ya, kita kan kalau taruh burayak itu nggak 1-10 ekor. Sampai seratusan, bahkan sampai ribuan ekor kan, puluhan ribu ekor. Kalau misalkan ada satu yang kena itu gimana sih hasilnya? Iya, bisa nyebar, Bud, bisa mati Cepet semua. Iya. Kita harus sering-sering kontrol makanya itu. Harus kita lihat betul-betul kondisi ikannya seperti itu. Kalau misalnya ada gejala-gejala kayak ikannya lemes lah atau pada ngumpul di pojokan, nah itu kan udah kelihatan tanda nggak sehat. Kita harus langsung cepet-cepet. Oh, ciri-cirinya seperti itu ya? Kita harus lihat dulu aja kondisi ikannya, misalnya perutnya lah, perutnya apa? Kayak bloating gitu ya. Kembung-kembung gitu ya? Iya. Kayak di Tropeus duboisi sama apa yang kita ini ada Frontosa. Ya penyakitnya gitu, biasanya suka bloating, suka ada aja ya. Makanya itu harus kita apa namanya? Kontrol lah. Jangan telat juga, jangan telat antisipasi. Harus terus dikontrol ya? Iya, betul. Jadi jangan sampai kelewat teman-teman, sayang banget. Misalkan 10.000 ekor, wah itu kebayang banget sakit hatinya karena cuannya gede. Sayang banget soalnya. Nah, kalau misalkan kan ini kita kan masukin Tropeus sama duboisinya bareng-bareng tuh. Kalau masih kecil itu disatuin berbeda jenis ikan, apakah nggak masalah? Oh nggak apa-apa, aman sih ya. Oh, aman Ukuran segini aman. Soalnya kedua ikan ini kan ya kayak Frontosa sama apa duboisi, ikan siklitnya nggak terlalu agresif ya, biasa aja. Oh, bisa aja ya. Aman jadi gitu. Hidupnya slow but sure ya. Terus ini tuh besarnya tuh berapa lama sih dari segi duboisi sampai Tropeus? Maksudnya duboisi sama Frontosa itu cepat besar gak sih? Kalau ukuran apa cepat besarnya itu ya tentu ini Tropeus lebih cepat. Oh, Tropeus lebih cepat ya. Pertumbuhannya ya. Dari ukuran yang kita baru masuk ini sein sampai ke calon induk sekitar 7 bulan lah ya. 7 bulan? 7 bulan. Lumayan cepet ya? Udah bisa nelor dia. Iya, cepat. Kalau Frontosa emang agak lama. Mungkin setahun lah ya. Setahun lebih mungkin. Dari segini. Agak lama, Bu. Agak lama ya? Menurut saya. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara budidaya Tropeus dan juga Frontosa, kalian bisa langsung lihat aja videonya yang di atas ya guys ya. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan boleh langsung aja di kolom komentar. Nah tadi kan Mafal ceritakan penyakitnya yaitu white spot sama bloating kedua ikan itu. Nah kalau misalkan bloating itu cara untuk nyembuhinnya gimana gitu? Nyembuhinnya emang agak sulit ya. Kita harus telaten juga dan tahu apa obatnya juga gitu, Bud. Kalau di kita biasanya kalau udah bloating ya kelihatannya dari ini dulu, Bud. Kalau bloating tuh ikannya biasanya lebih seneng di atas. Oh, ciri-cirinya. Iya, terus perutnya kelihatan banget ngembung gitu. Sama nggak keluar kotorannya. Oh, iya. gitu. Ikannya itu keluar nggak keluar kotoran, setiap kita kasih makan juga jarang mau makan dia. Lebih banyak di atas, gerakannya juga lambat gitu. Nah, itu antisipasinya itu tadi kita langsung cycling, airnya ganti air baru ya. Sisain aja 20 atau 30% di akuarium. Kemudian diisi ulang lagi air baru ya. Kemudian kita tapi air di kasih airnya
setengahnya aja dari akuarium. Langsung kita kasih obat, Bud. Ada obatnya. Obatnya itu kayak metronidazole. Ada sih di apotek ya, teman-teman bisa langsung cari lah ya, kayak gitu. Langsung kita masukin aja, tergantung ukuran akuariumnya juga ya. Biasanya ukuran kalau kita di akuarium semeter itu sekitar 4-5 butiran lah. Kita langsung masukin aja. Nanti airnya pasti berubah sih ya, agak kekuningan gitu ya, Bud ya. Nanti langsung kita diemin aja pokoknya itu ya. Pokoknya si filternya, spornya kita cabut pakai gelembung aja biasa. Oh, jadi jangan pakai filter, gelembung biasa aja ya? Jangan, pakai ini aja, pakai batu aerator. Batu aerator. Kayak gitu aja. Cukup. Setelah itu ya udah, kita tiap harinya harus cycling. Ganti lagi air. Tapi dalam posisi itu ikan jangan jangan dikasih makan, puasain aja terus. Oh gitu. Iya. Puasain berapa lama? Puasainnya sekitar mungkin ya sampai perutnya ini aja, Bud. Oh, sembuh ya. Sembuh ya, sampai kempes. Terus dia biasanya kalau udah kelihatan tanda sembuh, keluar kotorannya tapi warnanya putih. Oh gitu. Iya, setelah itu baru kita bisa kasih makan lagi setelah sehat gitu. Pokoknya takarannya itu pakai obatnya metronidazole gitu. Oh, pakai metronidazole ya. Iya. Terus bro, saya pernah juga pas main ke farm itu Kang Jajang ngasih kayak kol gitu sama masih kecil padahal bro yang semua. Iya. Sampai yang ukuran indukan juga dikasih sayuran gitu. Nah, itu boleh atau dan fungsinya buat apa gitu? Nah, itu bagus sih, itu untuk melancarkan pencernaan dari apalagi Tropeus ya. Tropeus kan rada rentan, kalau terlalu banyak lemak juga kan dia nggak bagus. Jadi bloating tadi ya. Iya, kan karakternya ini ikan herbivora lah, lebih banyaknya dia makan ke lumut-lumut gitu. Jadi kita biasanya seminggu sekali kasih sayuran, bisa selada, bisa kasih timun kayak gitu. Oh, itu selada, saya kira kol. Salah ya. Kol mungkin bisa ya, Oh, mungkin bisa ya. Mungkin bisa ya. Atau emang kol waktu itu saya lihat ya. Selada sih. Selada. Oh, jadi fungsinya bagus juga ya buat pencernaan ikannya. Seminggu sekali sih bagusnya itu. Oh, seminggu sekali cukup. Di kita juga suka dikasih ini, kalau ukuran segini pakai ini aja, pakai timun. Teman-teman, tadi penjelasan mengenai perawatan burayak, dubois sama frontosa. Pembesaran ya. Dan kalau kalian misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi lebih intens, kalian bisa langsung aja DM kita di Naufal Kami Masai, atau kalian bisa di WA kita. Semuanya ada di deskripsi ya. Oke, buat teman-teman. Oh iya, buat teman-teman itu yang mau kesini juga boleh, Bun. Mau konsultasi juga boleh. Boleh ya? Iya, kita sharing-sharing aja gitu. Langsung aja Google Maps Kami Masai Aquatic, nanti kalian akan langsung diarahkan ke sini. Karena Google-nya juga nggak akan salah, tepat kok. Aman ya. Oke teman-teman, sekian informasi kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa subscribe.